Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Renal Syawkani dengan NIM C0504244029. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis klasifikasi tumor payudara menggunakan algoritma Gaussian Bayes pada dataset Breast Cancer Wisconsin Diagnostic. Pertama-tama saya akan menjelaskan dataset yang digunakan pada proyek ini, yaitu Breast Cancer Wisconsin Diagnostic Dataset, yaitu data real dari sumber resmi UCI Machine Learning Repository yang diakses melalui Kaggle. Dikumpulkan pertama kali pada tahun 1995 oleh Dr. William H. Holberg dan tim dari University of Wisconsin melalui prosedur biopsi jarum halus atau fine needle aspiration. Dataset ini terdiri dari 569 data observasi dengan 30 atribut numerik hasil pengukuran karakteristik inti sel yang berasal dari 10 karakteristik dasar seperti radius, tekstur, dan area dalam 3 bentuk statistik, yaitu mean, C, dan worst, serta satu atribut target bernama diagnosis dengan 2 kelas, yaitu benign atau jinak sebanyak 357 data dan malignant atau ganas sebanyak 212 data. Sebelum melakukan tahapan pre-processing dan permodelan, terlebih dahulu dilakukan import library yang dibutuhkan sepanjang proses analisis, yaitu Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, label encoder untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik, trend test split, stratified fault, dan cross file score untuk pembagian dan validasi data, Gaussian NB sebagai algoritma klasifikasi, serta beberapa fungsi evaluasi seperti confusion matrix, classification report, accuracy score, precision score, recall score, dan advanced score, yang kemudian dilengkapi dengan pengaturan tampilan atau display settings untuk gaya visualisasi grafik dan agar seluruh kolom data frame dapat ditampilkan secara penuh. Tahapan pertama pada proses pre-processing adalah membuat dataset Breast Cancer Wisconsin Diagnostic dari berkas CSV ke dalam data frame menggunakan fungsi pdread CSV, kemudian menampilkan jumlah baris dan kolom awal melalui atribut dfShape, serta menampilkan 5 baris data teratas menggunakan fungsi dfHeight sebagai gambaran awal terhadap struktur dan isi dataset. Tahapan selanjutnya adalah menghapus kolom yang tidak relevan dari dataset menggunakan fungsi dfDrop columns, yaitu kolom ID yang hanya berfungsi sebagai nomor identitas pasien dan kolom UNAMED 32 yang tidak memiliki data sama sekali, karena kedua kolom tersebut tidak memiliki nilai prediktif terhadap proses klasifikasi. Kemudian ditampilkan jumlah kolom yang tersisa, yaitu 31 kolom, untuk memastikan proses penghapusan berhasil dilakukan. Nah, tahapan selanjutnya adalah memeriksa keberadaan missing value pada seluruh kolom dataset menggunakan fungsi dfIsNullSum untuk menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom, yang kemudian dijumlahkan secara keseluruhan untuk memastikan tidak ada data yang kosong sebelum proses pelatihan model dilakukan. Jadi pada dataset ini tidak memiliki missing value sama sekali. Tahapan selanjutnya adalah melakukan label encoding pada kolom target diagnosis menggunakan objek label encoder dan fungsi fit transform, yaitu mengubah data kategorikal B atau benign dan M malignant menjadi data numerik. Jadi benign menjadi 0 dan malignant menjadi 1, agar dapat diproses oleh algoritma machine learning dengan distribusi jumlah data pada masing-masing kelas yang tetap sama, baik sebelum maupun setelah proses encoding. Tahapan terakhir pada proses pre-processing adalah memastikan dataset menjadi fitur atau variabel X dan target menjadi variabel Y, yaitu variabel X dibentuk dengan menghapus kolom diagnosis menggunakan dfDrop columns diagnosis sehingga hanya berisi 30 kolom atribut numerik sebagai input model, sedangkan variabel Y dibentuk dengan mengambil kolom diagnosis saja sebagai label yang akan diprediksi oleh model. Nah, pada tahapan pembagian data, yang pertama-tama adalah membagi dataset menjadi data latih dan data uji menggunakan trend test split dengan proporsi 80% data latih dan 20% data uji. Dilakukan secara stratified untuk menjaga proporsi kelas benign dan malignant tetap seimbang pada kedua bagian data, serta menggunakan random state 42 agar hasil pembagian konsisten setiap kali kode dijalankan ulang. Jadi pada distribusi kelas pada data latih terdapat 285 data benign dan 170 data malignant. Nah, untuk pada data uji terdapat 72 data untuk benign dan 42 untuk malignant. Nah, tahapan selanjutnya adalah memvisualisasikan hasil pembagian data menggunakan PLT subplots berupa diagram lingkaran atau pie chart yang menunjukkan proporsi jumlah data latih dan data uji secara keseluruhan, serta
diagram batang atau bar chart yang membandingkan jumlah data pada masing-masing kelas benign dan malignant antara data latih dan data uji secara berdampingan, seperti yang ada pada gambar sebelah kiri ini. Nah, pada tahapan implementasi metode machine learning dimulai dengan menginisialisasi dan melatih atau fitting model Gaussian Bayes menggunakan objek Gaussian NB dan fungsi fit pada data latih. Kemudian ditampilkan nilai prior probability dari masing-masing kelas melalui atribut kelas prior, di mana hasilnya menunjukkan proporsi kelas benign lebih besar dibandingkan malignant, sejalan dengan distribusi data asli pada data latih. Tahapan selanjutnya adalah melakukan prediksi terhadap data uji menggunakan fungsi predict untuk menghasilkan label prediksi benign atau malignant dan fungsi predict proba untuk menghasilkan nilai posterior probability dari masing-masing kelas yang kemudian disusun ke dalam sebuah tabel berisi label aktual, tabel prediksi, persentase probabilitas, serta status benar atau salahnya prediksi pada 10 data uji pertama sebagai bukti proses analisis. Nah, tahapan selanjutnya adalah memvisualisasikan distribusi probabilitas prediksi model menggunakan PLT-HIST dengan garis batas keputusan atau decision boundary sebesar 0,5 melalui PLT XV-line, di mana hasilnya menunjukkan nilai probabilitas terbagi menjadi dua kelompok besar yang saling berjauhan, yaitu sekitar 77 sampel mendekati 0,0 yang diklasifikasikan sebagai benign dan sekitar 35 sampel mendekati 1,0 yang diklasifikasikan sebagai malignant. Sementara hanya 2 sampel saja yang berada di sekitar garis batas keputusan. Nah, pada tahap evaluasi, tahap pertama itu adalah membuat dan memvisualisasikan confusion matrix menggunakan fungsi confusion matrix dan confusion matrix display berdasarkan label aktual dan label hasil prediksi pada data uji, di mana hasilnya menunjukkan model berhasil mengklasifikasikan seluruh 72 data benign dengan benar tanpa false positif. Namun terdapat 7 kasus malignant yang salah diprediksi sebagai benign atau false negatif, sedangkan 35 kasus malignant lainnya berhasil diprediksi dengan benar atau true positif. Tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai metrik evaluasi menggunakan fungsi accuracy score, precision score, recall score, dan F1 score berdasarkan label aktual dan label hasil prediksi pada data uji. Dengan hasil model Gaussian Bayes menghasilkan akurasi sebesar 93,86 precision, 93,86% precision pada kelas malignant sebesar 100% tanpa false positif, recall sebesar 83,33% dengan 7 data malignant yang tidak terdeteksi atau false negatif, dan F1 score sebesar 90,91% yang menunjukkan keseimbangan cukup baik antara precision dan recall. Nah, jadi tahapan terakhir dari proses evaluasi adalah melakukan validasi tambahan menggunakan stratified fault dan cross fault score untuk membagi keseluruhan data menjadi 10 fault dan menguji model secara bergiliran sebanyak 10 kali dengan hasil akurasi pada setiap fault berkisar antara 89,47% hingga 98,25% rata-rata sebesar 93,68% dengan standar deviasi kecil yaitu 3,05% yang menunjukkan performa model relatif stabil dan konsisten sehingga memperkuat hasil evaluasi pada data uji sebelumnya yaitu 93,86% sebagai representasi performa model secara umum. Nah, jadi berdasarkan gambar tersebut terlihat secara visual bahwa tinggi batang pada fault ke-1 dan fault ke-10 berada jauh di atas garis rata-rata atau garis putus-putus merah ya. Sedangkan fault ke-4 dan fault ke-6 berada paling rendah namun masih relatif berdekatan dengan batang-batang lainnya. Tidak terlihat adanya fault yang menyimpang secara ekstrim dari batang lainnya, yang secara visual memperkuat kesimpulan bahwa model Gaussian Bayes memiliki performa yang stabil dan tidak bergantung pada pembagian data tertentu. Kesimpulannya adalah algoritma Gaussian Bayes berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan tumor payudara pada dataset Breast Cancer Wisconsin Diagnostic ke dalam 2 kelas, yaitu benign dan malignant, dengan menghasilkan akurasi sebesar 93,86% pada data uji, precision 100%, recall 83,33%, F1 score sebanyak 90,91% yang tetap konsisten pada 93,68% saat divalidasi dengan 10 fold cross validation, sehingga model ini layak digunakan untuk membantu klasifikasi awal tumor payudara
Meskipun masih perlu peningkatan pada sisi rekal kelas malignan agar resiko false negatif pada kasus kanker dapat diminimalkan. Sekian penjelasan hasil analisis dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam video ini atau ada kesalahan kata di dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.